Pernah nggak sih rasanya susah banget buat fokus? Atau udah niat banget mau nahan diri buat nggak ngecek HP, tapi kok ya gagal lagi, gagal lagi. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Sebentar lagi kita bakal bedah tuntas kenapa ini bisa terjadi. Dan kita akan temukan satu cara yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya buat ngambil alih kendali. Oke, sekarang kita bedah ya akar masalahnya. Dorongan super kuat yang rasanya tuh otomatis banget yang gangguin kita terus sepanjang hari. Ini tuh kayak ada pertarungan di dalam pikiran kita sendiri. Dan seringnya kita bahkan nggak sadar kenapa kita selalu kalah. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kita ngambil HP, padahal nggak ada butuhnya sama sekali. Pas lagi bosen, pas lagi kerja, bahkan pas lagi ngobrol sama orang. Dorongannya itu kuat banget kan? Hampir kayak refleks. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Dan ternyata, ya, ini bukan masalah Anda doang. Penelitian nunjukin kalau bahkan pas kita lagi niat-niatnya fokus, ya bahkan mungkin pas lagi dengerin pembahasan ini, setengah dari kita bakal ngelamun atau tiba-tiba pengen ngecek notif. Jadi ini masalah kita semua. Ini tuh bukan karena kita kurang niat atau kemauan kita lemah, sama sekali bukan. Kita ini sebenarnya lagi berhadapan langsung dengan sebuah mekanisme biologis yang udah mendarah daging. Proses belajar ini umurnya udah tua banget, udah ada sejak zaman dulu kala. Nah, ayo kita kenalan sama sistem pembelajaran kuno ini. Awalnya, sistem ini diciptakan cuma buat satu tujuan mulia, bantu kita bertahan hidup. Tapi, lucunya, di dunia modern sekarang, sistem yang sama ini malah sering berbalik nyerang kita. Intinya, itu namanya pembelajaran berbasis penghargaan. Simpelnya gini, otak kita tuh pinter banget nginget-nginget apa aja yang bikin kita ngerasa enak dan aman. Mekanisme ini super efisien buat nandain mana yang penting buat kelangsungan hidup kita. Kita lihat contoh paling dasarnya ya. Bayangin nenek moyang kita dulu, lihat makanan, otak langsung teriak, kalori, penting buat hidup. Terus kita makan, rasanya enak. Nah, otak langsung ngirim sinyal. Ingat ya, apa yang barusan kamu makan dan di mana nemuinnya. Pemicu, perilaku, penghargaan. Simple, tapi efektif banget. Nah, ini dia nih masalahnya. Mekanisme bertahan hidup yang tadinya sangat ngebantu, itu sekarang malah kayak dibajak sama dunia modern. Pemicunya sekarang bukan cuma rasa lapar di perut, tapi juga perasaan kita, kayak sedih, stres, atau bosen. Otak kita yang kreatif ini sadar kalau proses yang sama bisa dipakai buat hal lain. Lagi sedih, coba deh makan yang manis-manis. Beneran kok, jadi enakan dikit ya. Nah, pemicunya sekarang emosi, bukan lagi sinyal lapar dari perut. Hal yang sama persis terjadi sama kebiasaan kuat lainnya. Mungkin pas remaja kita ngelihat orang keren ngerokok. Kita coba-coba, otak langsung nyambungin. Ngerokok itu bikin kita merasa diterima atau stresnya hilang. Pemicu, perilaku, penghargaan. Diulang terus sampai akhirnya jadi otomatis. Dan disinilah sisi gelapnya muncul. Dengan proses otak yang sama persis, kita bergeser dari belajar nyari buah-buahan, jadi menciptakan kebiasaan yang bisa membunuh kita pelan-pelan. Obesitas dan merokok sekarang jadi penyebab utama kematian yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi kenapa sih tekad aja tuh seringnya nggak cukup? Ya karena di kepala kita ini lagi ada perang saudara ibaratnya. Otak baru kita yang pintar, korteks prefrontal, itu tahu banget kalau ngerokok atau ngecekin HP terus-terusan itu jelek. Tapi bagian otak ini yang justru yang pertama kali mati lampu pas kita lagi stres berat. Dan pas dia mati lampu, siapa yang ngambil alih? Si otak lama yang kerjanya cuma berdasarkan kebiasaan. Oke, terus gimana dong solusinya? Nah, ada satu pendekatan baru yang mungkin kedengerannya aneh tapi justru ampuh banget. Gimana kalau alih-alih kita maksa diri, kita malah coba sesuatu yang bener-bener beda? Ada sebuah penelitian, keren banget. Mereka ngumpulin para perokok yang udah gagal berhenti berkali-kali. Rata-rata 6 kali coba loh. Kali ini, para peneliti ini nggak nyuruh mereka buat ngelawan keinginan merokok. Mereka justru ngilangin atu hal, unsur paksaan. Instruksinya benar-benar bikin kaget. Mereka disuruh, silahkan merokok aja. Iya, Anda nggak salah dengar. Tapi ada satu syarat penting. Pas merokok, coba deh perhatiin banget. Apa sih yang sebenarnya kamu rasain? Dan hasilnya, wow, salah satu peserta bilang gini, baunya kayak keju busuk dan rasanya kayak bahan kimia, jijik. Ini loh momen ahanya, dia tuh tahu dari dulu kalau rokok itu nggak sehat. Tapi baru kali itu, dia benar-benar merasakan dengan seluruh tubuhnya betapa menjijikannya rokok itu.
Nah, ini dia bedanya antara pengetahuan sama kebijaksanaan. Pengetahuan itu adanya di kepala kita. Kita tahu makan kue satu loyang itu nggak baik. Tapi kebijaksanaan itu ngerasain langsung di badan, sampai ke tulang-tulang. Kita benar-benar merasakan betapa nggak enaknya kekenyangan. Disitulah mantra kebiasaan itu mulai retak. Proses inilah yang disebut disenchantment. Gampangnya kita jadi ilfeel gitu loh. Kita ngelihat dengan jelas banget apa hasil dari perilaku kita. Dan secara alami, kita jadi nggak tertarik lagi. Mantranya udah patah. Kita nggak perlu maksa diri buat berhenti. Kita emang udah nggak mau aja. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, datanya ada. Sebuah studi nunjukin kalau pelatihan kesadaran penuh atau mindfulness ini ternyata 2 kali lipat lebih efektif dibanding terapi standar buat bantu orang berhenti merokok. 2 kali lipat. Ini bukan sihir, ini sains. Oke, terus gimana caranya kita pakai ilmu ini buat kehidupan sehari-hari? Terutama buat ngadepin godaan konstan dari ponsel yang ada di kantong kita ini. Kuncinya cuma satu, manfaatin kekuatan rasa penasaran. Rasa penasaran itu sendiri rasanya enak. Itu udah kayak hadiah alami buat otak kita. Pas kita penasaran sama sebuah keinginan, kita mulai sadar kalau keinginan itu sebenarnya cuma kumpulan sensasi di tubuh. Dada yang sesak, pundak yang tegang. Dan sensasi-sensasi ini kan datang dan pergi. Kita bisa kok cuma ngamatin aja tanpa harus langsung nurutin. Dengan cara ini, kita bisa bikin lingkaran kebiasaan baru yang lebih sehat. Jadi gini, pas dorongan buat ngecek HP itu muncul, jangan langsung diturutin. Berhenti sebentar, coba jadi penasaran, apa sih yang dirasain bagan? Cuma amatin aja. Nah, hadiahnya adalah rasa lega dan senang karena kita berhasil lepas dari jeratan kebiasaan itu. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda. Lain kali Anda ngerasa bosen dan tangan itu udah otomatis mau gerak ngambil HP, Anda punya pilihan. Anda mau jatuh lagi ke lingkaran lama yang bikin capek? Atau Anda mau coba melangkah keluar dari lingkaran itu cuma dengan modal sedikit rasa penasaran? Pilihan ada di tangan Anda.